Semua orang berkata, semua pekerjaan rendahan. Hanya beasiswa yang tinggi. Tuan Muda Xiang, karena Anda adalah seorang cendekiawan dan seorang pria. Apakah kamu merasa dihina oleh perilaku seperti itu? Agar bisa melayani istriku. Bagaimana mungkin ada pembicaraan tentang penghinaan? Suami muda saya pintar. Hanya dengan melayani saya dengan nyaman. Bisakah kamu melayani calon istrimu dengan nyaman? Aku tidak akan menikahi Nona Chen lagi. Bagaimana kalau aku menikahimu saja? Chun Niang. Itu tidak akan berhasil. Jiang Xiyuan, waktumu sudah habis. Di dalam lautan kesadaran. Jiang Xiyuan sangat layak menjadi salah satu tokoh kunci di masa depan kehancuran dunia. Pahala yang diperoleh kali ini sungguh sangat besar. Sungguh disayangkan, pahala yang kumiliki masih jauh dari cukup untukku terbang naik menjadi dewa jika saya harus menunggu daftar prestasi ini untuk mengumpulkan 30 juta jasa yang tak terukur. Saya takut, aku masih perlu berlama-lama di dunia fana ini untuk beberapa tahun lagi. Membangun kuil masih lebih cepat. Wanita. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda Nyonya Chan? Itu benar. Akhirnya kami menemukanmu. Di dalam kota semua orang bilang kamu sangat jago bertarung. Aku tidak punya cara lain selain datang mencarimu. Sejujurnya, ini menyangkut jenderal saya. Bulan depan dia menikahi seorang janda muda. Semula, ini seharusnya dianggap sebagai hal yang baik. Tetapi sebelum ini, jenderal itu telah menikah 2 kali. Namun kedua wanita muda sebelumnya itu bernasib buruk. Tidak mampu menahan jenderal saya. Mereka meninggal sehari setelah pernikahan. Benarkah begitu? 2 orang berturut-turut telah meninggal dunia. Kalau begitu aku harus pergi. Melihat seberapa hebat kemampuannya. Jenderal Qin ini berada di latar belakang. Juga merupakan tokoh kunci. Tidak tahu bisa mendapatkan berapa banyak pahala ini. Rumah Jenderal Qin. Kinan Jenderal Qin. Aku mendengar pengasuh Qin berkata bahwa 2 istri di kamar jenderal tidak sanggup menahan siksaan jenderal itu. Saya cukup penasaran. Nyonya lanjutkan dengan hati-hati. Aku Qin, aku kasar. Jika aku melukaimu tanpa mengetahui batasan kemampuanku di dunia ini,
Tidak akan ada orang lain secantik dirimu, Nyonya. Jenderal, Anda tidak perlu khawatir. Ikuti saja naluri alami Anda. Namun, melihatmu bermandikan keringat. Mungkinkah? Apakah kamu mengkhawatirkan sesuatu? Jika Anda tidak pergi sekarang, Nyonya, Anda tidak akan punya kesempatan untuk menyesalinya. Apakah Jenderal tidak menyukai pelayan ini? Kamu sendiri yang menyebabkan The ini film terjadi. was translated and narrated by M Media. Apakah kamu masih minum? Tidak kusangka, Panglima. Ternyata lembut. Saya pikir Anda hanya akan bertindak sembrono dan tanpa batasan. Nyonya, Anda telah menderita. Itu karena kekasaran Kukian. Jenderal, apakah Anda di masa mudamu memanfaatkan sesuatu untuk melatih fisik Anda? Bagaimana kamu tahu itu? Benda ini di perutmu. Jika tidak segera dikeluarkan, saya khawatir setelah setengah tahun, kamu akan meledak dan mati. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu memiliki pengetahuan yang luas, bahwa apapun, selama seseorang bertanya kepada Nyonya, selalu ada solusi. Kim An saat masih kecil. Anak kecil, Pendeta Taois. apakah Anda ingin terbebas dari penyakit dan bencana mulai sekarang? Tumbuh sehat dan kuat. Kemudian, melayani negara. Ya, Sejak itu, aku Qin selalu kuat dan sehat, bebas dari penyakit dan rasa sakit. Kemudian, Jenderal, apakah Anda merasa ragu-ragu? Dibandingkan dengan hal-hal tersebut, hidup secara alami lebih penting. Terima kasih atas bantuan Anda, Nyonya. Di dalam tubuh Qin An, terdapat sebuah kodok 7 warna. Bisa bangkit dari kematian daging tumbuh kembali di atas tulang putih. Setelah menerima nutrisinya, tidak mengherankan jika banyak penyakit tidak menyerang. Ada satu hal yang mereka tidak tahu. Kodok 7 warna ini tidak hanya menyehatkan orang tersebut, tetapi juga jiwa. Secara umum tubuh fisik ini, apakah pendeta Taois itu menggunakannya dengan baik? Karena kamu sudah tahu. Mengapa kamu masih membantuku? Tidak masalah jika Qin An tidak ada di dunia ini. Ini tidak dapat dikritik. Tetapi jika kita kalah, jenderal pemberani dan terampil yang mengabdi kepada negara, maka rakyat jelata akan menderita bencana. Aku sudah tahu sejak lama bahwa jenderal jahat ini adalah perwujudan jiwa yang kembali ke tubuh. Qin An yang sebenarnya meninggal dunia saat berusia 6 tahun. Dia yang hidup kembali. Kemungkinan besar adalah pendeta Taois pengembara. Jika tidak, bagaimana mungkin katak 7 warna, sebuah harta karun yang secara khusus digunakan untuk memberi makan, diberikan begitu saja dengan mudah? Jenderal, berkatmu sangat besar. Di masa depan, kamu ditakdirkan untuk menjadi orang yang diberkati. Anda dan nyonya Anda juga akan menjadi cerita yang indah. Awalnya sebuah pernikahan seharusnya tidak memiliki jasa sebesar itu. Namun kedua orang ini
Ketika gerbang kota hampir runtuh, Jenderal Qin memimpin pasukannya mempertahankan gerbang sampai mati. Jiang Xiyuan menggunakan seluruh harta untuk menolong rakyat. Secara kebetulan janda muda itu, Jenderal Qin akan segera menikah. Juga merupakan pengikut setia kuil rubah bahagia. Hal ini benar-benar menambah banyak nilai ke daftar prestasi. Kedua orang ini bertindak melawan kehendak surga dan seharusnya tidak memiliki anak. Namun secara tak terduga Dao surgawi ikut campur, membuat makhluk surgawi meminjam rahim untuk berinkarnasi. Rasanya bahwa dunia benar-benar akan segera terjerumus ke dalam kekacauan. Kamar tamu di kediaman Li. Nyonya Chan, sesuai aturan, telah berendam dalam air mandi obat selama 1/4 jam penuh. Lalu ceritakan padaku, tubuhmu ini, apa yang biasanya kamu gunakan untuk memberinya nutrisi yang begitu menggoda? Nyonya Chan, aku tidak ingin mati. Dewi Rubah yang ceria berkata, seseorang pasti akan datang untuk menyelamatkan saya. Tolong selamatkan aku, biarkan aku pergi. Saya Nyonya Chun dipekerjakan oleh keluarga Li. Keluarga Li adalah klan paling berpengaruh di kota ini. Jika aku membiarkanmu pergi, kemana mungkin kamu bisa melarikan diri? Sekalipun aku mati di luar, aku tidak ingin menjadi mainan mereka. Setan lagi. Dinodai oleh orang lain. Aku tidak akan beristirahat dengan tenang. Saya anak bungsu dalam keluarga saya. Aku punya 6 kakak perempuan di atasku. Tapi selama yang saya ingat, setiap 3 atau 4 tahun, mereka akan diangkut dengan mobil sedan keluarga Li. Setelah itu menghilang dengan cara yang misterius. Gadis dari keluarga Wang ini, pasti dibesarkan secara khusus, gadis mutiara darah. Wanita tipe ini tidak hanya harus lahir di Jamyin, tetapi proses pemeliharaannya juga sangat teliti. Bukan hanya setiap hari, harus direndam dalam obat-obatan berkualitas tinggi, dan harus menahan penderitaan yang tidak manusiawi. Setelah seorang gadis mutiara darah sepenuhnya dikembangkan, seluruh tubuhnya menjadi harta karun. Dia tidak hanya seperti ikan di dalam air saat berhubungan seksual, tetapi dia juga bisa memperpanjang hidup, bahkan tulang-tulangnya, darah, daging. Semuanya merupakan zat yang sangat bergizi. Lalu, apakah kamu tahu kemana mereka semua dikirim? Aku tak berani bertanya. Tapi aku samar-samar tahu bahwa mereka mungkin sudah pergi. Kamu cukup pintar. Anda tahu keluarga Li menghabiskan banyak uang agar aku melatih tubuhmu. Dengan hanya satu tujuan, untuk memastikan bahwa Anda jangan mati di dalam 21 hari. Namun, dosa keluarga Li juga harus diakhiri. Karma akan mendatangkan pembalasannya sendiri. Tetapi, orang-orang seperti keluarga Li, apakah mereka benar-benar akan menghadapi pembalasan? Mengapa tidak? Semua orang bilang goblin itu, seperti aku, tidak memahami emosi manusia. Tetapi manusia jelas lebih menakutkan daripada goblin sepertiku. Karena setan ada di mana-mana di dunia manusia. Makhluk iblis sepertiku, bagaimana bisa absen? Terima kasih atas bantuan Anda, Nyonya Chan.
Rumah keluarga Lee. Lama tak jumpa. Ayo, ayo, ayo. Ayo kita minum. Selamat, selamat. Selamat kepada Master ke-7, menyambut istrimu yang cantik. Aku sungguh iri. Anda terlalu baik, Tuan Yuan. Bukankah istri keempatmu? Baru menikah selama setengah tahun. Master ke-7 benar-benar berpengetahuan luas. Masuk-masuk cepat. Mereka semua mengatakan bahwa keluarga Lee diberkati dengan 5 generasi yang tinggal di bawah satu atap. Menurutku ini agak misterius. Lihat ini, Master ke-7 berusia lebih dari 50 tahun. Namun dia masih sangat muda. Dia terlihat baru berusia sekitar 20 tahun. Itu benar. Saya mendengar bahwa banyak orang dari desa lain ingin menikah dengan keluarga Lee. Tetapi mereka hanya menginginkan gadis-gadis dari desa keluarga Wang. Saya ingat ada 7 atau 8 orang di antara mereka. Menurutku, tidak menikah ke sini juga tidak apa-apa. Para pria dari keluarga Lee ini, mereka agak terkutuk karena kehilangan istri mereka. Lihatlah ke meja utama. Anda hampir tidak melihat wanita di sana. Habisin. Pengantin wanita telah tiba. Pengantin wanita telah tiba. Saatnya telah tiba. Cepat masuk ke kamar pengantin. The film was translated and narrated by M Media. Gadis ke-7 memang secara alami luar biasa. Dibandingkan dengan saudara perempuanmu, kamu benar-benar berbeda. Kemudian, akankah Tuan ke-7 menyayangi hambamu? Aku menyayangimu. Aku sangat menyayangimu. Akulah Tuan ke-7-mu. Akan menyayangimu saat ini. Pada malam pernikahan ini, mari kita bersaudara menciptakan keseruan. Lihat. Anda, siapa kamu? Tuan ke-7, apakah Anda tidak mengenali hamba Anda? Hamba Anda ini dibesarkan secara khusus oleh keluarga Lee. Seseorang yang hanya muncul sekali setiap 10 tahun. Gadis mutiara darah. Gadis mutiara darah. Anda, bagaimana kamu tahu tentang gadis mutiara darah? Sesuatu di dalam tubuhku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tidak. Kamu bukan dia. Bukan dia. Jangan mendekat. Anda, jangan mendekat. Tuan tua. Bagaimana mungkin aku bukan dia? Atau lebih tepatnya, Tuan tua. Apakah kamu takut?
Ini buruk. Ini buruk. Tetua Agung. Sudah matang. Kenapa bisa matang begitu cepat? Wangi. Sungguh terlalu wangi. Seorang gadis surgawi hanya muncul sekali setiap 10 tahun. Yang sebelumnya sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Tapi bahkan dia tidak semurni dirimu. Hari ini, aku mendapatkan keuntungan besar. The film was translated and narrated by M Media. Dewi. Saya rasa saya tahu di mana. Saudara perempuanku adalah... Anda. Nyonya ketujuh. Mengapa kamu datang ke sini larut malam? Tuan ketujuh meminta saya untuk datang mencari Tetua Agung Li. Dia bilang ada sesuatu yang aneh tentang tubuhku, dan hanya Tetua Agung Li yang bisa menyelamatkanku. Tetua Agung Li sedang tidak ada di sini sekarang. Tetapi karena kamu telah datang, ini bisa dianggap sebagai takdirmu. Mari ikut saya. The film was translated and narrated by Ini? M Media. Lukisan kulit manusia. Ini adikku. Pengantin baru pada umumnya. Tinggal di sana selama 1 atau 2 tahun. Makan dengan cukup dan mendapatkan perawatan yang baik. Karena kamu sudah turun. Masih pagi sekali. Tidak perlu untuk kembali naik. Dasar kalian iblis. Kalian orang-orang gila yang pantas masuk neraka. Saudari keenam. Saudari keenam. Saudari keenam. Lihat aku. Aku adalah adik ketujuh keenam.
Saudari keenam. Dewi, aku mohon selamatkan adikku. Aku mohon padamu. Saya bisa menyelamatkan orang. Tetapi saya tidak bisa menyimpan seseorang yang bertekad untuk mati. Terima kasih Dewi Rubah bahagia. Angkat sedang. Markus muda. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku sudah membatalkan pertunangan dengan keluarga Song. Markus ini tidak ingin menikah. Saya hanya ingin mengambil seorang selir. Namun aku adalah selir percobaan. Jika kau menerimaku sebagai selir, apakah kamu tidak takut di Jack? Apa yang perlu ditakutkan? Villa pribadi Marquis. Apakah kau berusaha menahanku? Mulai sekarang, hanya kamu yang akan berada di sisiku. Tapi Anda adalah seorang Marquis. Di masa depan, Anda harus mewarisi gelar Marquisat dan memiliki keturunan. Bagaimana mungkin hanya ada aku? Anak-anak yang kau lahirkan akan cukup. Sepertinya cobaan cintaku harus dipenuhi oleh Suyen. Suyen. Jika nanti, apa yang harus saya lakukan jika Anda melupakan saya? Tidak pernah. Tapi aku tidak bisa merusak kehidupan yang memang seharusnya kamu miliki. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya. Lupakan aku. Setengah bulan kemudian,
Rumah bunga. Puji. Nyonya Chan. Lihatlah penampilanku hari ini. Dibandingkan denganmu, seberapa miripkah aku dengan mereka? Dari mana datangnya rubah kurang ajar ini? Beraninya kau? Apakah kamu membandingkan dirimu denganku? Saudari rubah bahagia, seberapa banyak pahala yang telah Anda kumpulkan? Anda secara tak terduga. Sekarang pandanglah kami dari atas. Meskipun kita memiliki akar yang sama, kita bukan dari klan yang sama. Penampilanmu hari ini, apakah itu direncanakan dengan cermat oleh Anda? Apakah kau mencoba merebut kekuasaanku? Bagaimana Anda bisa mengatakan, apakah aku merampas kekuatanmu? Saya hanya ingin meminjam ramuan batinmu sejenak. Jika kamu memberikannya padaku, aku akan berhutang budi padamu. Jika Anda menolak, kalau begitu saya tidak keberatan mengambilnya sendiri. Sungguh arogan. Kamu pikir kamu bisa merebut kekuasaanku? Biasanya, saya jelas tidak bisa. Tapi sekarang, seberapa besar kekuatanmu yang tersisa? Kapan? Kapan? Tentu saja saat Anda sedang bersenang-senang dengan markisu itu. Bagaimana hasilnya? Cita rasa pria itu tidak buruk kan? Akulah orangnya yang secara pribadi memilihnya untukmu. Ini putri sulung kan? Karena kau berani bersekongkol tepat di depanku. Kalau begitu saya tidak keberatan membiarkan Anda mengerti. Apa artinya mencari kematian? Aku tidak menyangka akan ada uji ini. Telah dibudidayakan hingga 7 ekor. Kalau aku tidak memiliki jasa pelindung diri. Hari ini sepertinya aku sudah jatuh ke dalam jebakan dia dan tewas di sana. Rongxiu. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Tuan muda, selamatkan aku. Tuan muda, selamatkan aku. Tuan muda.
Tuan muda. Saya ingin minum air. Mengapa kamu berdiri begitu jauh dariku? Meskipun Anda terbungkus rapat. Namun tetap tidak bisa. Sembunyikan tubuhmu ini. The film was translated and narrated by M Media. Saya bisa membantu Anda. Jadilah seperti yang kamu inginkan. Seorang pria sejati. Anda, apa yang tadi kamu katakan? Artinya persis seperti yang Anda pikirkan. Bersifat ganda. Mungkin beberapa tahun terakhir ini pasti sangat menyiksa bagimu. Orang yang sangat unik. Sangat jarang terlihat dalam 100 tahun terakhir. Tidak heran jika ada mandat surga menimpanya. Anda tidak perlu panik. Dalam keadaan saya saat ini, aku tidak bisa berbuat apapun padamu. Baiklah. Bantu saya mengambil sesuatu. Darah segar. Itu dari seekor hewan sudah cukup. Terus Anda, apa yang baru saja kamu katakan, tetap dihitung. Tentu saja. Bagus. Jika Anda bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini, tidak peduli apapun yang kamu inginkan di masa depan, selama saya mampu melakukannya, aku akan melakukannya untukmu. Kamu adalah seorang yatim piatu. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Setidaknya, saat ini kamu harus bergantung padaku. Aku tidak bisa mengatakan, anak ini ternyata punya keberanian. Namun, apa yang dia katakan sekarang memang benar. Cakar Huji itu mengandung racun yang sangat kuat. Jika luka itu ingin sembuh, hal itu benar-benar harus bergantung padanya. Anda ingin saya membantu Anda? Bukan tidak mungkin. Saya kebetulan punya sebuah metode yang dapat membantu Anda. Namun, Anda harus berpikir jernih. Apakah pada akhirnya Anda ingin menjadi seorang pria atau seorang wanita? Seorang pria, baik wanita maupun pria tidak masalah. Bagus. Namun sebelum itu, kamu harus menjadi seorang pria terlebih dahulu. Kakak perempuan, Berbuat baik. Jangan takut. luka kakak perempuan memang sudah memudar secara signifikan. Apakah mereka akan sembuh sepenuhnya? Hanya dalam beberapa hari lagi. Apakah Anda sudah memutuskan? Apakah kamu ingin menjadi seorang pria atau seorang wanita? Aku ingin menjadi seorang pria. Aku ingin memiliki kakak perempuan. Menjadi pria kakak perempuan.
Bagaimana menurutmu? Kakak perempuan, apakah semua ini hanya mimpi? Jika kamu berkata begitu, maka di dunia fana ini, siapa yang tidak hidup dalam mimpi yang fana? Akhirnya, semuanya akan lenyap. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga sebuah mimpi? Aku bukanlah mimpi. Lagi pula aku bukan manusia. Saya agak tidak bisa melihat dengan jelas di mana karma kita berada. Mungkin, mulai hari ini dan seterusnya, kita akan mengalami lebih banyak keterikatan lagi. Cepat bertindak. Bagaimana kamu tahu? Seseorang menyuruhku untuk... Saya dan Hoji sama-sama mengalami luka parah. Jadi saya mengaktifkannya, penghalang perlindungan diri saya. Dan penghalangku mampu menahan. Mereka yang kebajikannya lebih rendah dari saya, tetapi tidak dapat bertahan. Mereka yang hampir setara denganku. Lalu mengapa? Apakah kamu membantuku? Kau adalah seorang bangsawan sejak lahir. Dan juga Dewa Surgawi, putra takdir yang ditunjuk. Jika aku benar-benar menginginkannya, melakukan apa saja padamu, lagi pula itu tidak mungkin. Sebaliknya, Hoji dan aku, keduanya ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Batu pijakan. Lebih-lebih lagi, jika aku benar-benar melakukan sesuatu padamu, jalan surgawi, tentu tidak akan mengampuni saya. Pada saat itu, bahkan jika prestasi saya lebih tinggi, aku tetap tidak akan mampu menolaknya. Hukuman murka surgawi. Alih-alih itu, mengapa saya perlu bertindak melawan surga? Kakak perempuan. Kakak perempuan, The film was Aku sungguh-sungguh translated tidak and ingin menyakitimu. narrated by M Media. sebenarnya aku. Tinggalkan tempat ini, menuju ke timur. Takdirmu terletak di sana. Kakak perempuan, Dia benar-benar tidak bergerak. Aku tidak menyangka kamu begitu tenang. Saya pikir kamu akan menghancurkan penghalangku untuk menemukan saya. Jika pada saat itu kau datang untuk merebut eliksir batinku, mungkin aku sungguh tak akan mampu menolakmu. Anda tidak akan punya cara. Jangan coba menipu saya. Di antara klan rubah kami, garis keturunanmu rubah-rubah gembira adalah yang paling licik dan penuh tipu daya. Jika aku benar-benar menembus penghalangmu, aku mungkin harus mati bersamamu, bukan? Sepertinya, kamu masih punya sedikit akal sehat. Jadi sekarang, apa yang ingin kamu lakukan? Atau maksudmu, Anda ingin menggunakan keterampilan amatir Anda untuk merebut eliksir batinku? Aku mohon padamu, Chan Yang, selamatkan nyawa suamiku. Dia sudah berhenti bernapas. Aku tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Itu tidak benar. Aku menyegel energi vitalnya. Dia belum mati. Percaya saya. Ramuan batinmu bisa menyelamatkannya. Aku
Meskipun aku tidak menginginkan semuanya, Anda hanya perlu mentransfer sedikit energi spiritual kepadanya. Kamu gila. Anda ingin saya mentransfer ke dia kekuatan eliksir batinku. Kamu menginginkannya untuk tidak menjadi manusia, hantu, atau makhluk halus manusia. Memohon kepada Chen Niang agar berbelas kasihan. Kasihanilah kami. Saya mohon Anda mengabaikan dendam masa lalu. Dan maafkan aku kali ini saja ya. Sekalipun dia menjadi gol manusia, saya menerimanya. Setidaknya, orang itu akan tetap hidup. Seharusnya menerima tunjangan. Tapi karena dia mengasingkan diri di pegunungan ini. Hanya dalam beberapa tahun singkat, energi iblis memasuki tubuhnya. Pada saat saya menemukannya, semuanya sudah terlambat. Pada dasarnya aku tidak bisa menyelamatkannya. Kau sebenarnya makhluk iblis. Bagaimana bisa hidup berdampingan dengan manusia? Seandainya kamu tahu ini lebih awal, mengapa Anda memulainya sejak awal? Pada dasarnya Anda tidak mengerti. Dia sudah lama tahu bahwa aku adalah roh. Dia tidak membenci saya. Dan dia tidak keberatan. Dia berkata, meskipun itu berarti kematian, dia ingin bersama denganku. Chen Yang, aku akan memberikan eliksir batinku kepadamu. Apa yang kurang darimu, saya akan mengisinya kembali untuk Anda, asalkan Anda bersedia menggunakan eliksir batin Anda untuk mentransfer sebagian kekuatan spiritual kepadanya. Kamu tahu, setelah kamu kehilangan eliksir batinmu, Anda akan kembali ke bentuk semula. Anda harus memulai semuanya dari awal lagi. Sekarang, kamu adalah rubah berekor 7 di antara klan rubah. Anda dianggap telah mencapai kesuksesan kecil. Apakah Anda bersedia mengorbankan semua yang Anda miliki demi satu orang? Karena dia, saya bersedia melakukan apa saja. Chen Yang, saya tidak pernah membunuh siapapun dan tidak melakukan perbuatan jahat apapun. Jika kamu meminum ramuan batinku, kamu tidak perlu takut menanggung karma saya. Lalu bagaimana dengan dia? Kau mengenal wajah seseorang, tetapi tidak mengenal hatinya. Setelah dia berubah menjadi gobel manusia, dia akan mempertahankan sebagian dari miliknya, kemanusiaan, dan kenangan. Dan kamu bisa menjamin dia tetap sama selama 1 atau 2 hari. Bahkan 3-5 tahun tidak berubah. Tapi bagaimana setelah 100 atau 1000 tahun? Bagaimana kau bisa menjamin itu? Saya Huji bersumpah. Jika di masa depan, dia berani melakukan kejahatan, saya sendiri yang akan membunuhnya. Kamu harus tahu, setelah klan rubah kita mengucapkan sumpah, jika kita gagal melaksanakannya, kita akan ditimpa murka surgawi. Huji mengerti. Bagus, saya memberikan izin kepada Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, takdirmu ada di tanganku. Anda harus mematuhi pengaturan saya. Jika kau berani membangkang lagi, Anda pasti akan menderita akibat yang fatal. The film was translated and narrated by M Media. Suami. Suami, ada berapa banyak urusan hati di dunia ini? Dunia ini penuh dengan orang-orang yang terpaksa. Sungguh lucu. Sebenarnya aku sempat merasa iba pada Huji. Aku pernah menggunakan kekuatan kultivasi 100 tahun, bersama dengan sejumlah besar bahan obat, hampir tidak mampu mencegah mayatnya membusuk. Namun garis keturunan rubah bahagia, hanya butuh 1 hari saja, untuk memulihkan napasnya. Sekalipun dia tidak pernah bangun lagi. Setidaknya, itu meninggalkan sebuah kenangan bagiku.
Kau memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa, tidak mengherankan bahwa kamu hanya muncul saat terjadi bencana besar di dunia. Tunggu. Bencana besar dunia. Mungkinkah itu Rong Xiu? Perhatikan kata-katamu. Rahasia surgawi tidak boleh diungkapkan. Apa boleh buat? Tuhan sudah punya rencana. Mengapa Anda meninggalkan kediaman Marquis? Dengan melakukan ini, apakah kamu layak disegani oleh leluhurmu? Anda. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Mengapa kamu belum menikah? Hatiku ini tampaknya sakit. Ia tidak mau menuruti perintahku. Aku tidak bisa menikah. Karena dia sakit. Lalu sembuhkan. Chunyan, Kamu masih ingat aku sekarang. Engkau adalah putra ilahi dari alam atas, menjalani cobaan untuk mengatasi malapetaka. Ini semua karena sikap tidak sopan rubah kecil ini. Karena putra ilahi telah berhasil mengatasi kesengsaraan, maka rubah kecil ini tidak akan lagi mengganggumu. tunggu. Kamu datang kapanpun kamu mau datang. Kamu bisa pergi kapanpun kamu mau pergi. Mengapa bisa begitu? Kamu bahkan tidak bertanya padaku. Putra ilahi, mungkinkah kau ingin menahanku di sini? Apakah kamu tidak takut menunda kepulanganmu ke alam atas dan kehilangan posisi ilahi Anda? Kamu menanggung karma dari jalan surgawi. Saya tidak bisa dengan mudah ikut campur. Aku dilahirkan untuk mematuhi doa surgawi. Bagaimana bisa begitu? Apakah hamba takut aku akan membuat masalah selain dari yang kuinginkan? Alam atas memanggilmu. Hati-hati. Marquis muda meninggal secara mendadak. Cepat, pergilah cepat, dan laporkan diri kepada Putri Agung. Saya baru saja keluar dari kamar Putri Agung. Putri Agung sudah gila. Saat ini, dia sedang memegang pedang, menyerang siapapun yang dia lihat. Astaga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dosa apa yang telah dilakukan oleh perkebunan Marquis ini, agar hal seperti ini bisa terjadi? Pinggiran ibu kota. Kakak perempuan, apakah kamu baik-baik saja akhir-akhir ini? Rong Xiu, Ini aku. silakan masuk dan bicara. Selama beberapa tahun ini aku mencari kemana-mana, tapi tidak menemukanmu. Meskipun saya pergi ke kuil rubah gembira setiap bulan, untuk mempersembahkan dupa dan meminta audiensi, tidak pernah ada tanggapan. Saudari, apakah kamu sengaja menghindariku? Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku sudah tahu. Kakakku pasti tidak akan membenciku. Pasti ada sesuatu yang menunda Anda. Hari itu aku mengikuti instruksi kakak dan melakukan perjalanan ke arah timur. Memang benar aku bertemu dengan Pangeran Donglin.
Dia berkata, saya adalah pewaris terakhir yang tersisa dari keluarga Ronnya, dan dia ingin aku kembali dan mewarisi tahta. Saudari, bisakah kau kembali ke istana pangeran bersamaku, dan menginap selama beberapa hari? Aku tentu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, saudari. Apapun yang diinginkan saudari, aku bisa memberikannya padamu. Jadi, takdir kita sudah menunggu di sini sejak lama. Kediaman Pangeran Dongin. Saudari mohon jangan tersinggung. Hanya saja sisi selatannya baru saja menerima kiriman buah-buahan segar. Kurasa kakak pasti akan menyukainya. Jadi saya sengaja membawa piring. Ayo. Pangeran dari Istana Donglin, bukankah di sana ada pelayan wanita? Apa? Membiarkan pangeran melayani secara pribadi. Hanya aku seorang yang melayani saudari. Sudah cukup. Mengingat kembali saat itu. Selama hari-hari, ketika suster terluka, selalu hanya aku yang melayani saudari. Mengapa kita membutuhkan para pelayan itu? Laporan. Melapor kepada Yang Mulia. Laporan mendesak telah tiba dari desa Shuangyu. Puluhan woko telah menyerbu. Meminta bantuan segera. Saudari, silakan tetap tinggal di Princess Manor dan tenanglah. Saya akan pergi dan kembali dengan cepat. Saya ingin melihat. Seperti inilah rupa roh rubah ini. Yang telah membujuk putra saya untuk tidak keluar dari kamar selama 3 hari. Kau roh rubah, Anda benar-benar memikat hati putra saya, sampai tidak meninggalkan kamarnya selama 3 hari. Wanita tua ini cukup menarik. Dia bisa mengetahui wujud asli kuhanya dengan sekali pandang. Baru saja memasuki rumah besar itu. Anda merayu pangeran muda itu untuk menikmati kesenangan penuh nafsu. Rumah besar pangeran Rom kami. Aku tidak bisa mentolerir wanita licik sepertimu. Para penjaga, ikat dia untukku. Jual dia segera. Terakhir kali, seseorang berani menyinggung perasaan saya. Aku sudah lupa. Apa nasib mereka? Sekarang aku ingat. Rumput di kuburan mereka sudah mencapai lutut mereka. Anda, kau roh rubah. Keluarga Rong saya, bagaimana hal itu bisa menarik? Dasar monster sepertimu. Aku sudah tahu. Dasar bajingan Rong Xiu. Seharusnya tidak ada. Dia seharusnya tidak hidup. Tak heran kau wanita jelek ini sangat tidak menyukaiku. Jadi kau tidak menyukai pangeran muda itu. Aku melihatmu demi keluarga Rong. Aku akan mengampuni nyawamu. Tapi jika kau berani menyinggungku lagi, saya tidak bisa menjaminnya agar kamu tetap hidup untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan. Puluhan para perampok laut telah menyerbu desa Shuangyu. Mohon perhatikan semuanya. Jangan pergi ke sana. Puluhan para perampok laut telah menyerbu desa Shuangyu. Mohon perhatikan semuanya. Jangan pergi ke sana. Si kecil, apakah desa Shuangyu terletak di sebelah timur? Ya. Saudariku yang cantik, tolong jangan pergi. Tempat itu sangat berbahaya. Orang-orang meninggal di mana-mana. Tanah dipenuhi darah. Berbuat baik. Ambil ini dan beli permen. Terima kasih, saudari. The film was translated and narrated by M Media.
Semoga Dewi Rubah yang gembira melindungi kita. Menyerang orang tua dan perempuan. Tidak bisa dimaafkan. Aku tidak menyangka akan seperti ini di sini. Pasti ada keindahan yang luar biasa. Datang. Ikuti tuanmu kembali ke pulau. Tuhanmu menjamin bahwa kamu akan terdorong ke ekstasi. Saudari, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu berlari jauh-jauh ke sini? Ini terlalu berbahaya. Tidak apa-apa. Kuil Dewi Rubah yang gembira ini. Apakah itu dibangun olehmu? Saudari adalah imanku. Sejak saya mewarisi gelar pangeran, saya mengeluarkan perintah dalam yurisdiksi saya untuk membangun kuil rubah gembira. Bintang ganda sipil dan militer telah turun ke alam fana. Sepertinya dinasti Ki Agung ini benar-benar telah mencapai akhirnya. Saudari, apa yang sedang kamu pikirkan? Saya berpikir bahwa kamu sekarang lebih penting daripada apapun. Mama, kakak masih paling menyayangiku. Namun, meskipun para perampok laut di sini telah berhasil dipukul mundur, masih ada risiko serangan balik. Sebaiknya suster pergi duluan. Laporan, kami telah menangkap 6 orang pejabat lokal, diduga bersekongkol dengan para bandit laut. Mohon berikan instruksi Anda yang mulia. Tangkap mereka semua dan bawa kembali ke prefektur Donglin untuk diinterogasi. Laporan, melapor kepada yang mulia. Para bandit laut yang melarikan diri berkumpul di laut lagi. Saya khawatir mereka akan melancarkan serangan kedua. Berikan perintahnya. Bersiaplah untuk berperang. Yang mulia, mengapa tidak mundur untuk memberi komando? Akulah Pangeran Donglin. Jika aku mundur, orang-orang biasa di belakangku. Siapa yang akan melindungi mereka? Saudari, Tidak baik. Ternoda oleh darah seorang bandit laut adalah mendatangkan karma. Yang mulia, pasukan Jenderal Qin An telah selesai merakit di luar tenda. Yang mulia, pada bulan lalu, kita sudah menaklukkan pasukan pemberontak di Tenggara dan Barat Daya. Sekarang, hanya wilayah utara yang tersisa. Belum stabil. Jenderal Qin adalah seorang jenderal yang garang. Ini benar-benar dorongan besar bagi kami. Penguasa tiran memegang kendali. Perang tiba-tiba meletus di mana-mana. Rakyat jelata pasti akan menderita. Judul pertanyaan Anda cukup berani untuk diajukan. Aku meminta Pangeran Donglin untuk mengibarkan panjinya dan berikan jalan bagi orang-orang untuk bertahan hidup. Aku meminta Pangeran Donglin untuk mengibarkan panjinya dan berikan jalan bagi orang-orang untuk bertahan hidup.
Saudari, Rong Xiu, mengapa kamu di sini? Jangan khawatir, aku sudah menangkap semua perampok laut dan berhasil mengusir mereka semua. semuanya baik-baik saja sekarang. Aku tahu semuanya. Surga bermaksud menghancurkan Donglin kita. Betapa tidak adilnya surga. Surga sungguh buta. Karena Tuhan telah memilihku untuk menghadapi musibah ini, maka aku akan menerima takdir yang telah ditetapkan oleh surga ini. Rong Xiu. The film was translated and narrated by M Media. Kamu akan menjadi penguasa yang baik. Dunia akan makmur karena kamu. Orang-orang akan hidup karena kamu. Diturunkan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Rong Xiu, jangan lupakan aku. Tidak. Chunniang. Aku tidak ingin menjadi penguasa dunia. Aku hanya menginginkanmu. Kembali. Tidak. Ke-10 ekornya terputus. Rubah bahagia, apakah kamu menyesalinya? Menyesali. 100 tahun urusan duniawi hanyalah mimpi yang fleeting. Karena aku sudah memilihnya, kenapa harus menyesalinya? Jika mengorbankan diri untuk surga dan bumi, melindungi tanah, dan memikul beban itu selama ribuan generasi, apakah jalan rubah bahagia? Kalau begitu itu tidak buruk. Hanya saja, aku masih berharap bisa bertemu sekali lagi. Masa muda yang murni itu. Dan dengarkan, dia memanggilku sekali lagi. Saudari. Tidak, Chunniang.
Seharusnya aku lenyap di dunia fana ini. Tapi aku masih ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Anda berkata, dunia akan makmur karena aku. Dan orang-orang akan hidup karena aku. Karena inilah yang kamu inginkan. Kalau begitu saya akan melakukan seperti yang Anda instruksikan. The Jika film aku was menjadi penguasa translated dunia, and narrated by M Media. Anda akan menjadi dewaku. Nanti. Aku melihat segala sesuatu hidup kembali. Pegunungan dan laut dipulihkan. Langit yang retak. Kegelapannya pun memudar. Menjadi biru yang jernih dan tak terbatas. Semua orang di sini mengalami hidup dan mati. Namun sebenarnya tidak ada yang benar-benar meninggal. Kecuali aku. Dan dalam catatan selanjutnya, Rongxiu benar-benar mengantarkan arah kemakmuran. Seperti yang sudah saya katakan. Dunia menjadi makmur karena dia. Orang-orang hidup karena dia. Dengan para menteri sipil dan militer yang saleh di sisinya. Mengapa khawatir jika hal itu tidak bertahan ribuan generasi? Saya tidak ingat betapa lamanya aku hidup seperti ini tanpa kesedihan atau kegembiraan melihat segala sesuatu. Hingga sebuah suara kuno membuatku terbangun karena kaget. Rubah yang gembira. Aku bertanya padamu sekali lagi. Jika Anda memulai dari awal lagi, apakah Anda akan menyesalinya? Jika Anda tidak menjawab panggilan Dao, Anda masih bisa menghabiskan puluhan ribu tahun di dunia fana. Dan kembalilah ke posisi semula berkat jasa reinkarnasi. Jika hal itu mengharuskan tanah tersebut dihancurkan, dan nyawa semua orang sebagai harganya, kemudian posisi ilahi ini, saya lebih memilih untuk tidak memilikinya. Dengan hormat, kami menyambut Dewa Surgawi ke posisinya yang sah. Permainan ini, pada akhirnya saya menang. Semua orang di dunia mengatakan, si rubah gembira menyimpan dendam dan pandai merencanakan intrik. Itu memang benar. Awalnya, aku seharusnya benar-benar menyukainya. Sisa kerabatku, mengembalikan jiwaku ke surga dan bumi, menjadi sumber makanan bagi pegunungan dan sungai. Retorika yang begitu megah dan muluk-muluk. Namun ini tidak lebih dari sebuah rencana yang diatur oleh Dao Surgawi. Selama ribuan tahun, klan rubah gembira belum pernah ada seorang pun yang mencapai kedudukan ilahi. Jalan surgawi sudah lama berhenti mentolerir kita. Tapi kali ini, aku bersikeras menentang surga dan mengubah takdirku. Gerbang selatan surga. Karena Dao Surgawi menginginkanku untuk menjadi batu loncatan bagi putra takdir. Lalu aku akan menjadikan putra takdir ini bantuan untuk pendakianku menuju kedudukan ilahi. Meskipun jasa saja tidak cukup untuk menentang Dao Surgawi, makhluk berakal di alam fana, iman mereka yang paling murni adalah kekuatan yang bahkan Dao Surgawi pun tidak mampu kuasai, tidak bisa menahan. Cepat, cepat, cepat. Dewi Rubah yang gembira telah menampakkan diri. Kami memohon perlindungan kepada Dewi Rubah yang gembira.
naik ke tingkat keilahian dan mengambil tempatku. Sejak awal sekali, saya bertekad untuk berhasil. Terima kasih Putra Ilahi atas bantuanmu. Seandainya bukan karena kamu, aku tidak akan bisa melihat tembus pandang. Maksud sebenarnya dari Dewa Surgawi, dewa-dewa itu, hal yang paling mereka benci, secara terang-terangan, kekuatan semut-semut kecil, justru merupakan persembahan dari rakyat biasa. Ini juga merupakan makna dari keberadaan kita. Sebagai dewa, ini juga merupakan variabel bahwa Dewa Surgawi tidak dapat mengendalikan. Mencoba mengakali seekor rubah. Terlalu naif. Semua pembicaraan tentang kemerosotan moral bersamaku dan tidak menaati perintah Dewa Surgawi. Itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh alam atas. Seandainya aku benar-benar pergi bersamanya dan gagal mematuhi, aku takut jiwaku pun akan hancur berkeping-keping oleh petir ilahi. Saya mendengar tentang kuil Dewi Rubah Gembira. Sangat efektif. Hari ini aku harus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk memberkati saya agar seperti saudara perempuan saya, aku bisa menemukan suami yang baik yang mencintaiku. Apakah kamu tidak malu berbicara dengan sangat keras? Aku sama sekali tidak malu. Dewi Rubah yang gembira paling menyukai urusan fana yang penuh sukacita ini. Salju menekan ranting-ranting hingga rendah. Meskipun rendah mereka tidak menyentuh lumpur. Begitu matahari merah terbit, mereka akan tetap berdiri setinggi langit. Ini dibukui tanda tangan pribadi oleh Yang Mulia Raja. Berbicara tentang Dewi Rubah yang gembira, dia sungguh merupakan dermawan bagi Ki Agung kita. Dia pernah menyelamatkan rakyat jelatan dari kesulitan yang mengerikan. Kita harus menghormatinya dengan kekuatan seluruh bangsa. Merindukan. Mengapa kamu tidak menawarkan sebatang dupa juga? Mungkin, The jika film kamu was menerima anugerah dari Dewi translated Rubah and bahagia, narrated by dia pasti akan M-Media. mengabulkan keinginanmu. Dewi. Berikut permohonan doa dari umat beriman yang baru disaring. Silakan lihat. Saya mendengar itu. Sang bijak pendiri penguasa Ki Agun kini sudah mendekati akhir masa hidupnya. Apakah Sang Dewi ingin bertemu dengannya? Menempuh hati di dunia fana. Jika seseorang tidak masuk, bagaimana bisa keluar? Karena sudah terpenuhi. Karma telah ditetapkan di antara kita. Sudah berapa lama? Sejak terakhir kali kamu melihat Hoji? Menanggapi Yang Mulia, sudah 36 tahun, 5 bulan dan 16 hari. Kamu memang orang yang sangat setia. Saya mendengar itu. Hyuji menyebabkan wilayah para bajak laut dibalikan. Akibatnya dia ditindas oleh sekelompok Ongnyoji di bawah kawah gunung berapi. Sekarang engkau pun menjadi murid di bawah perintahku. Bukankah kamu ingin diam-diam pergi menemuinya? Murid ini sangat yakin bahwa selama hati Huji dan hatiku bersama, hari kita bertemu lagi pasti akan tiba. Bagaimana saya harus menyampaikannya? Aku sangat menyukai kehidupan sehari-hari di dunia fana. Lindungi Yang Mulia.
Apakah Anda Nyonya Chan? Aku akhirnya menunggu kedatanganmu.